IST memiliki tugas dan wewenang untuk menetapkan tanah tercemar. Siapa yang memberi tugas kepada saya untuk menetapkan tanah tercemar? Tidak pernah ada. Sekali lagi, tidak pernah ada. Saya perlu tegaskan kembali, saya tidak pernah menetapkan tanah tercemar. Tidak ada tugas dan wewenang saya untuk menetapkan tanah tercemar. Tidak pernah ada yang menugaskan atau memberi perintah kepada saya untuk menetapkan tanah tercemar. Bahkan kalau JPU mau jujur, dalam tuntutannya JPU sudah mengetahui bahwa yang menetapkan tanah tercemar adalah tim IMS-REM, sebagaimana dalam surat tuntutan JPU halaman 172. Petikannya, terdakwa mengetahui bahwa Muhammad Adib selaku wakil dari bidang IMS-REM dalam menentukan dan menetapkan lahan yang diklaim oleh masyarakat sebagai terkontaminasi minyak atau COCS. JPU sudah mengetahui bahwa yang melakukan pembebasan dan pembayaran lahan adalah tim land tim pertanahan, sebagaimana dalam surat tuntutan JPU halaman 171 alinea kedua baris ke-31 sampai dengan baris ke-38. Yang petikannya, selanjutnya PGPA menemui pemilik lahan terkontaminasi untuk negosiasi pembebasan lahan, dan apabila pembebasan lahan tersebut disetujui, maka dilakukan pembayaran ganti rugi oleh tim land / pertanahan. Dan setelah lahan atau tanah yang ditetapkan sebagai COCS tersebut dibebaskan atau diganti rugi, maka tim IMS-REM akan memerintahkan kontraktor pelaksana PT-SGJ untuk membersihkan dan mengangkut tanah-tanah tersebut ke SBF SLS Minas untuk diolah secara bioremediasi. Tutup. Lantas bagaimana bisa dalam repliknya JPU mengubah faktanya dengan menyebut saya yang dengan segala kesadaran dan kemampuannya telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menetapkan lahan atau tanah milik masyarakat sebagai COCS. Majelis Hakim yang mulia, apabila kita membaca kembali surat tuntutan JPU, peranan saya bukan menetapkan tanah tercemar, tapi saya dinilai hanya mengetahui apa yang ada yang menetapkan lahan, sebagaimana dalam surat tuntutan JPU halaman 172. Petikannya, terdakwa mengetahui bahwa Muhammad Adib selaku wakil dari bidang IMS-REM dalam menentukan dan menetapkan lahan yang diklaim oleh masyarakat sebagai terkontaminasi minyak COCS. Mengetahui jelas memiliki pengertian yang sangat berbeda dengan menetapkan. Dengan demikian, terbukti bahwa JPU sesungguhnya ragu atau bahkan bingung dalam menentukan apa peranan saya dalam tindak pidana korupsi yang dituduhkan. Terbukti tuduhan JPU terhadap perbuatan yang saya lakukan berubah-ubah. Semula dalam dakwaan saya dipersalahkan karena telah menetapkan tanah tercemar, sedangkan dalam tuntutannya berubah. Saya tidak disebutkan menetapkan tanah tercemar, tapi saya dianggap mengetahui penetapan tanah tercemar yang seharusnya tidak tercemar. JPU bahkan sudah menunjuk siapa yang menetapkan tanah tercemar, yaitu tim IMS-REM. Mengapa dalam repliknya berubah kembali bahwa yang menetapkan tanah tercemar adalah saya? Dengan demikian, terbukti JPU telah membuat suatu halusinasi, imajinasi yang luar biasa dengan menyatakan suatu fakta tanpa ada dasar kejadiannya. Majelis Hakim yang mulia, saya begitu juga halnya terhadap cara JPU dalam menentukan apa itu AIS. JPU telah menempatkan bahwa AIS adalah suatu lembaga yang terstruktur yang dipimpin oleh koordinator AIS yang membawahi berbagai tim di dalamnya, sehingga semua kegiatan tim tersebut harus menjadi tanggung jawab koordinator AIS. Padahal faktanya bukan seperti itu. Tidak ada satupun alat bukti, baik alat bukti surat maupun keterangan saksi,
yang menyatakan bahwa koordinator ACE memiliki tugas mengawasi dan bertanggung jawab terhadap kegiatan tim yang menjadi anggota ACE. Karena sesungguhnya sesuai dengan faktanya di lapangan, ACE adalah tim ad hoc yang berfungsi sebagai fasilitator pertemuan untuk membahas isu sosial yang muncul dalam penanganan klaim masyarakat. Terdiri dari perwakilan tim LAN, tim PGPA, 1 tim LAN, 2 tim PGPA, 3 tim IMS REM, 4 tim HES, 5 tim produksi. Di mana setiap waktu anggotanya bisa berubah dan masing-masing anggota tim bertanggung jawab kepada atasannya langsung, sebagaimana ditegaskan oleh saksi M. Adib dan Muklis dari tim IMS REM, Wafi Halid Abdad dari PGPA atau Humas, Parkumpulan Gultom dari tim LAN atau Pertanahan, dan Mudi Purbo dari tim HES K3L, serta dikuatkan oleh kesaksian GM SLS Minas Wahyu Budiarto dan Senior VP Sumatera Operation Albert Simanjuntak. JPU juga sudah mengabaikan fakta persidangan bahwa ACE bukan lembaga yang menjadi atasan dari tim LAN Pertanahan, tim HES atau K3L, tim IMS REM, tim PGPA atau Humas, dan tim produksi. Karena masing-masing tim memiliki atasannya sendiri, yaitu tim LAN bertanggung jawab kepada manajer LAN, tim HES bertanggung jawab kepada manajer HES, tim IMS REM bertanggung jawab kepada manajer tim IMS REM, tim PGPA atau Humas bertanggung jawab kepada manajer tim PGPA atau Humas, dan tim produksi bertanggung jawab kepada manajer produksi. Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, saya mengharapkan agar JPU dapat segera melakukan taubat dan nasuha, merenungkan kembali tugas pokoknya sebagai seorang penegak hukum, bukan tukang mencari-cari kesalahan orang, dan jika tidak bersalah tetap saja dimajukan ke muka persidangan agar mendapatkan pujian publik seakan-akan secara bersih telah bertugas memberantas korupsi. Majelis Hakim yang saya muliakan, mengapa kesalahan ini seakan-akan sudah menjadi hal yang biasa? Tuduhan JPU yang tidak berdasarkan atas fakta yang terjadi bukan sekali ini terjadi. Dalam kasus yang saya hadapi, banyak sekali fakta yang tidak sesuai sebagaimana mestinya. Akan tetapi perilaku JPU mengutip hal-hal yang tidak ada dalam persidangan perkara saya menjadi hal yang tidak aneh. Contoh lain diantaranya, bulat 1. Adanya tanggapan saya dengan menyebutkan tidak keberatan atau keberatan terhadap ahli-ahli dalam persidangan. Sebagaimana dalam surat tuntutan halaman 172, halaman 77, halaman 80, halaman 106, halaman 110, halaman 116. Padahal majelis hakim tidak pernah bertanya kepada saya apakah saya ada keberatan untuk ahli-ahli di persidangan. Saya pun tidak ada jawaban tidak keberatan atau keberatan seperti itu terhadap pendapat ahli-ahli di persidangan perkara saya. Bulat kedua, kesaksian saksi AD Charge Dr. Suwarno dan pendapat ahli Production Sharing Contract atau PSG Makmun Hakim Nasution yang dihadirkan dalam persidangan perkara saya tidak dimuat dalam surat tuntutan JPU. Majelis Hakim yang mulia, setelah membaca, mencermati, dan memahami rangkaian keseluruhan materi dakwaan, pembuktian, tuntutan, dan replik JPU, intisari persoalan yang dituduhkan kepada saya muncul dalam replik JPU pada halaman 9 sampai dengan 10 yang menyatakan bahwa petikannya sebagai berikut. Terdakwa Kuku Kertasapari bin Hasanuddin selaku Ketua Koordinator Tim Penanganan Isu-Isu Sosial Lingkungan atau Environmental Issue Settlement Team ACE sejak pertengahan September 2009 sampai dengan Juni 2012 yang dengan segala kesadaran dan kemampuannya telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menetapkan lahan tanah milik masyarakat sebagai COCS. Hingga akhirnya lahan tanah yang telah ditetapkan sebagai COCS tersebut diangkut dan diolah oleh Herlan
selaku Direktur PT SGJ di SBF SLS Minas. Sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa adalah tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu 1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 tentang pengolahan limbah berbahaya dan beracun, yaitu pasal 40 ayat 1 huruf A yang menyatakan bahwa setiap badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan atau penimbunan limbah B3 wajib memiliki izin operasi dari kepala instansi yang bertanggung jawab. Yang kedua, Kepmen LH nomor 128 tahun 2003 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengolahan limbah dan tanah terkontaminasi minyak bumi secara biologis, diantaranya dan seterusnya. Berdasarkan replik JPU tersebut, maka pertanyaan pokoknya adalah siapa yang menetapkan lahan atau tanah milik masyarakat sebagai COCS? Dan siapa yang membebaskan lahan atau tanah milik masyarakat sebagai COCS? Yang kedua, siapa yang memerintahkan lahan atau tanah yang telah ditetapkan sebagai COCS tersebut untuk diangkut dan diolah oleh Herlan selaku Direktur PT SGJ di SBF SLS Minas? Yang ketiga, apa betul saya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku? Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka saya akan menguraikan jawaban sebagai berikut. 1. Siapa yang menetapkan lahan tanah milik masyarakat sebagai COCS? Dan siapa yang membebaskan dan membayar lahan tanah milik masyarakat sebagai COCS? Yang menetapkan lahan tanah milik masyarakat sebagai COCS adalah manajer tim REM IMS melalui anggotanya tim IMS REM. Yang membebaskan tanah milik masyarakat sebagai COCS adalah manajer land melalui anggota tim land. Yang melakukan pembayaran adalah manajer tim finance melalui anggota tim finance. Penanggung jawab penetapan lahan tercemar, pembebasan lahan tercemar, dan pembayaran tanah tercemar adalah manajer tim IMS REM, manajer land, dan manajer tim finance, bukan saya selaku koordinator ACE. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan di atas dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di muka sidang, yaitu kesaksian dari M. Adib dan Muklis dari tim IMS REM, Parkumpulan Gultom dari tim land, Sukamto Tamrin sebagai manajer land, Aslan Biguna sebagai manajer tim finance, Wafi Khalid dari tim PGP Ahumas, Budi Purbo dari tim HES atau K3L, Wahyu Budiarto sebagai GMSLS, dan Albert Simanjuntak sebagai senior VP Sumatera. Yang kedua, siapa yang memerintahkan lahan atau tanah yang telah ditetapkan sebagai COCS tersebut untuk diangkut dan diolah oleh Herlan selaku Direktur PT SGJ di SBF SLS Minas? Yang memerintahkan COCS diangkut dan diolah oleh PT SGJ adalah manajer tim IMS REM melalui anggota tim IMS REM.